Pernah punya pengalaman toxic relationship nggak? Wah, ini menyakitkan guys. Angie dilempar dari mobil. Mobilnya lagi jalan. Apa pengalaman paling berkesan di MotoGP Mandalika? Ya sudahlah, udah lewat kan ya. Dibilang Marquez ngasih kunci kamar, jelas-jelas salah. Keluarga Angie mempertanyakan dong, kalian harus mikirin seandainya kalian punya keluarga, ada fitnah-fitnah yang tidak benar seperti itu, ya udah gitu. Tapi kalian pasti masih penasaran kan apa yang dikasih. Kalau aku bilang barangnya ada di sini, kalian percaya nggak? Halo semuanya, aku Angie Ang, tapi biasanya orang-orang salah manggil nama aku. Kadang-kadang Angie Eng, kadang-kadang Eng Ing Eng, kadang-kadang Eng, kadang-kadang Ang. Terserahlah, yang penting nama aku Angie, mau Anggi, terserah. Yang penting sekarang saatnya aku ketemu sama kamu dalam Yakin Tahu. Oh, tadi direkam. Oke, sekarang Angie memiliki kartu remi, enggak ding. Ini adalah kumpulan pertanyaan dari netizen. Netizennya ada di ruangan ini semua. Siapa sih Angie Ang? Ya tadi, Eng Ing Eng ke, Angie Eng ke, apa segala macem ya. Tapi sekarang orang itu kenal aku sebagai seorang presenter MotoGP, terus habis itu presenter di beberapa bidang olahraga sebenarnya. Kayaknya gue bakal nyabet semua tuh, bulu tangkis, basket, segala macam gitu. Mungkin sekarang fokusnya jadi sportcaster, masih belajar, tapi di sisi lain aku mencoba acting gitu. Tapi ya masih belajar, jadinya namanya itu belum segede Reza Rahadian, Chelsea Islan dan segala macam. Jangan dibandingin, itu enggak apple to apple gitu loh. Siapa sih Angie Ang? Saya aja masih mempertanyakan. Next, Angie Ang sebelum jadi news reporter, presenter, dan news anchor, Angie berprofesi sebagai 2010. Itu berarti aku memulai karir aku dari foto model gitu. Jadinya itu di Semarang. Semarang itu ada komunitas foto. Aku baru pertama kali mendapatkan hasil keringat yang bercucuran di bawah terik sinar matahari dengan make up yang full dan juga baju-baju yang warna-warni cantik, lucu, dan kadang-kadang aneh. Itu dari belajar menjadi seorang foto model. Kayaknya kalau catwalk gue kagak bisa deh cuy. Soalnya kan tingginya kan segini gitu. Itu kalau pakai heels tuh bener, pernah sekali catwalk itu tuh heelsnya 17 cm. Kaki jalannya nyeret, nggak bisa melangkah. Jadi saat itu foto aja deh yuk. Dan dari situ aku keliling Indonesia, jadinya tahu teman-teman fotografer, komunitas lain dan juga model-model lain. Pengalaman paling nggak enak pas jadi jurnalis. Actually, I'm so proud for being a journalist for a moment. Dan sekarang aku masih bangga gitu naruh di profil Instagramku, Angie Ang itu adalah seorang jurnalis, bukan public figure. Kenapa? Karena aku dulu tuh punya prinsip atau pandangan. Jurnalis itu, kita orang lapangan, itu adalah orang yang memiliki tanggung jawab menyampaikan sebuah berita ke khalayak umum. Jadinya itu membutuhkan effort, membutuhkan pemikiran kritis. Kalau pertanyaannya adalah yang paling gak enak pas jadi jurnalis adalah saat kita berharap ada event rusuh, demo, atau apapun yang kayaknya gue bisa ngelakuin live report di sini, gue bisa menyampaikan ini dengan bukan menggebu-gebu, dengan sangat antusias, tapi nggak dapet. Yang dapet temen gue di situ disuruh standby aja. Ngapain bang gue di sini? Standby aja Angie standby aja. Akhirnya rusuh, gue yang diselamatin. Kan gue buat repot ya kalau kayak gitu ya. Harapan saya kan adalah saya ikut in frame gitu, ikut memberikan kontribusi di situ. Tapi nggak apa-apa, itu bukan pengalaman paling nggak enak sih, cuman pengalaman yang cukup mengecewakan saat itu. Lebih nyaman jadi news anchor atau reporter? Pertanyaan ini sulit. Kalau reporter itu sama news anchor, bedanya cuma lapangan kerjanya doang. Tapi kalau tanya lebih enak yang mana, tergantung nih. Kalau seandainya full time sebagai reporter, pasti ada keinginan jadi news anchor, depan layar studio. Saat kita di studio, kalau aku ya waktu itu ada keinginan kayak gue pengen turun lapangan, ingin menyaksikan sendiri dan mengolah berita sendiri dan menyampaikan sendiri. Dan kemarin aku baru mendapatkan itu di Mandalika. Akhirnya setelah sekian lama, setelah 4 tahun aku mendapatkan feeling itu tuh langsung kayak
muncul lagi gitu. Nyaman yang mana ya? Aku nyaman jadi news anchor. Dengan pertimbangan, news anchor bisa juga mendapatkan opportunity untuk turun lapangan. Tapi saat jadi reporter, perjuangan untuk menjadi news anchor masih panjang. Untungnya aku memulai dari reporter. Jadinya ada proses yang aku dapat dan yes! Walaupun banyak belajarnya. Apa effort terbesar lo saat bekerja di dunia broadcasting? Kalau kalian di sini ingin bekerja sebagai seorang broadcaster, yang pertama effortnya itu adalah mengenal sistem. Jadi dari awalnya itu jangan ujuk-ujuk, tahu-tahu kalian di depan layar, kalian nggak ngerti kamera, nggak ngerti caranya, misalkan rough cut. Kalau kalian tahu, kalau kalian nggak tahu rough cut, coba googling ROUGHCUT, oke? Jadi reporter harus bisa rough cut sendiri. Kalau nggak liputan lu nggak bagus, oke? Ini adalah saran dari Angie. Effort terbesar saat bekerja di dunia broadcasting adalah saat Angie harus membagi waktu antara menjadi presenter, talent, dan juga news anchor di TV lama. Kalau sekarang effort terbesarnya adalah persaingan tuh banyak. Karena persaingan banyak, aku tidak boleh kalah. Yang nggak boleh kalah adalah ini. Ini tuh harus diasah terus, harus diupdate terus, dan harus membangun komunikasi yang baik sama kru juga semuanya. Gitu. Itu yang paling penting karena ada orang yang mungkin merasa kayak lo udah di depan layar, lo beda tongkrongan sama kami, you cannot say with us gitu kan. Tapi nggak bisa kayak gitu karena kita ini bekerja teamwork. Saat kita bekerja teamwork pasti hasilnya lebih mantap daripada self-centris, ego sendiri, pengen tampil sendiri. Gitu menurut Angie. Yang orang-orang nggak tahu kalau news anchor itu sebenarnya jadi gini guys. Kalau waktu itu aku jadi news anchor, kan udah selesai nih. Terus habis itu kan mau iklan commercial break. Ada ngomong-ngomong sama partner kan. Kami nggak ngomong beneran, cuman cut, oke. Nggak ada yang diomongin. Ya gimmick. Kalau nggak tahu gimmick, coba di Google GIMMICK, oke? Nah, jadinya tuh sebenarnya tuh nggak semua bisa diomongin karena pertama clip on masih nyala nih, kita nggak tahu masuk apa nggak. Jadi cuman kayak mata aja kayak, oh ya, nah itu bagus, oke, cut, oke. Riset selanjutnya. Kayak gitu. Banyak dulu pertanyaan kayak gitu teman-teman. Jadinya apa sih yang diomongin kalau lagi berdua kayak gitu. Ini chemistry harus dapat. Itu artinya adalah entar lagi lo mau riset apa. Mungkin kayak gitulah, yang penting connect kayak gitu. Tip hosting anti belibet ala Angie. Panjang coy. Ini rahasia Angie, rahasia dapur. Kalian harus bayar saya lebih. Karena ini adalah kurikulum public speaking kelas aku. Kalau aku yang pertama pasti senam muka. Itu udah basic banget. Senam muka depan kaca. Kayak gini loh, senam muka. Ayo teman-teman ikutin semuanya. Coba bilang A. I. Coba gini, buka masker. Jadinya tuh A-nya tuh nggak boleh kayak A gitu, harus yang A gitu. Terus ini harus I. Tunjukkan semua gigi kalian kayak I gitu. Terus kayak E gitu, kayak agak keangkat dikit. Terus U-nya bener-bener jangan malu kayak gitu. Jangan yang gitu, tapi kayak bener-bener Oh, itu tuh bener. Dan harus melatih suara diafragma. Jadinya misalkan Angie ngomong kayak gini. Selamat sore pemirsa, kami baru saja mendapatkan informasi dari Mandalika bahwa Marc Marquez mengalami jatuh pada sesi kualifikasi dan akhirnya dia tidak dapat melanjutkan balapan dalam hari esok. Dan ini mengakibatkan ia mengalami gegar otak ringan dan harus mengalami evaluasi selama 24 jam ke depan untuk dapat memastikan apakah ia dapat melanjutkan perjalanannya dalam balapan musim ini. Beda nggak suara gue? Beda kan? Nah, itu yang dibutuhkan guys. Jadinya anti belibet itu emang A, I, U, E, O. Terus kalau ada kan demam panggung, ngomong sama kaca. Itu adalah salah satu cara untuk mengalami demam panggung, ngomong di depan. Kalau perlu direkam, jadi kalian tahu voice tone kalian itu seberapa. Tergantung programnya juga. Kalau program kayak gini kan gue kayak bisa aja kayak gini. Tapi kalau seandainya jadi news anchor kayak
Oh begitu. Lucu sekali ya ternyata berita ini. Kayaknya berbeda gitu. Dan ada aura yang berbeda. Begitu. Next. Dikenal sebagai host MotoGP, sejujurnya awal dapat tawaran itu lo emang suka MotoGP? Tidak. Lebih tepatnya tidak tahu. Angie ikut open casting di Trans, terus habis itu dipanggil. Angie tidak mengerti apa-apa selain Valentino Rossi. Ini 5 tahun lalu. Wah 5 tahun cuy. Gak sadar ya udah 5 tahun ya. 5 tahun alhamdulillah. Di situ Angie bener-bener nggak ada sama sekali yang Angie ngerti, tapi Angie bilang sama Mas Budi waktu itu, Mas, kalau Mas beri saya kesempatan ini, saya akan belajar karena saya bukan tipe presenter yang mengandalkan skrip. Kalau Mas ngasih kesempatan alhamdulillah, tapi kalau belum ya udah belum rezeki saya. Ternyata dipanggil tuh jadi host Top Speed. Nah, pakai prompter kan katanya. Pas Angie nggak pakai prompter, apalin dah tuh satu skrip. Ya Allah, ya udahlah, achievement juga lah ya kita bisa menghafal itu. Ternyata baru 2 bulan Angie naik jadi kualifikasi dan jadi backup race-nya Teteh Lucy Mbak MotoGP. Di situ Angie sekarang meyakinkan bahwa Angie suka MotoGP karena selain dari sisi pekerjaan, beberapa ridernya udah mengenal lah gitu, udah beberapa mengenal termasuk dengan tim-timnya dan mereka menyenangkan. Ini adalah olahraga yang Angie akan ikuti dan semoga panjang. Doain ya guys. Amin. Next. Apa pengalaman paling berkesan di MotoGP Mandalika? Lu jangan senyum-senyum lo. Lu jangan senyum-senyum lo. Lu yang ngasih pertanyaan nih buat tahun. Ya sudahlah, udah lewat kan ya. Pengalaman paling berkesan di MotoGP Mandalika adalah yang pertama, Angie mengenal dan dikenal, bukan dikenal secara personal gitu ya, tapi kayak Angie, terus kalau Angie tegur siapa-siapa gitu, mereka kayak hai, termasuk dengan kru-krunya, mekaniknya kayak gitu. Kemarin juga Angie sempat lihat ada yang komen kayak, Angie semuanya ditegur, lah mereka negur. Gimana ya Angie kayak, oh hai gitu ya kan. Alhamdulillahnya jadinya Mandalika tidak begitu buruk untuk Angie dengan ada red flag yang lama banget kan, itu tentang hujan. Dan yang paling berkesan adalah Angie bisa merealisasikan janji Angie sama Marc Marquez dan juga Pol Espargaro dengan membawakan mereka nasi goreng. Puas? Itu adalah janji Angie di bulan Februari sebelum Marquez ulang tahun. Pas ketemu abis itu nanya nasi gorengnya mana? Lu ternyata beneran ya pengen nasi goreng ya? Kan gue bingung ya. Kalian tahu Angie beliin nasi goreng itu dari Mataram. Dari Mataram ke sirkuit. Tapi itu di abang pinggir jalan? Enggak, di resto Angie. Jadi Angie tuh gini kan, dulu kan rider-rider itu pernah keracunan makanan. Marquez dulu pernah keracunan sate atau bakso kalau nggak salah. Jadi Angie harus memastikan bahwa nasi goreng yang Angie kasih ini nggak akan membuat Pol Espargaro atau Marc Marquez ini sakit perut. Karena dulu mereka sakit perut. Joan Mir itu pernah dibawa ke rumah sakit beberapa waktu lalu karena dia sempat keracunan. Wah, kalau mereka nggak bisa balap gara-gara nasi goreng gue dibully satu dunia nih ya kan. Jadi dua hari sebelum itu Angie makannya nasi goreng terus sampai Angie menemukan yang tepat. Udah akhirnya Angie kasih sama mereka. Itu berkesan. Kenapa? Karena ternyata mereka mengingat Angie dan ingat, oke, lo punya janji ya sama gue buat nasi goreng kayak gitu. Ini semua all about nasi goreng bebek waktu itu yang Angie kasih sama mereka. Terus follow up kan, gimana Pol nasi gorengnya? A little bit spicy for me, but it's okay. Thank you so much for having me lunch gitu kan. Marc Marquez bilang kalau enak, tapi it's too big for me. I'm still on diet. Masih kebanyakan. Emang banyak banget cuy, itu emang banyak banget gitu. Iya, yang di Mataram tuh banyak banget gitu. Ya udahlah, itulah pengalaman paling berkesan di MotoGP Mandalika dan Angie mendapatkan dokumentasi berfoto hampir sama semua rider MotoGP, beberapa rider di Moto2 dan Moto3 dan teman-teman Dorna sendiri sangat welcome. Di situ Angie punya banyak banget kerjaan dari MotoGP untuk La Liga, untuk Motul, untuk Red Bull. ID Angie itu udah warna-warni gitu. Kalau ada yang mau beli silahkan ya gitu kan, tapi nggak Angie jual, sorry. Gimana ada yang ngawarin? Oke. Sejujurnya siapa sih pembalap idolanya Angie dan kenapa? Ini pernah ditanyain di program lainnya nih dan aku menjawabnya Maverick Viñales dan Fabio Quartararo. Actually, I really like Papa Nina. Papa Nina aku manggilnya Papa Nina karena anaknya namanya Nina, cantik banget. Dari dulu emang suka sama Maverick Viñales. Fabio Quartararo sangat menyenangkan. Aku belum posting foto sama Fabio ya. Aku punya janji. Jadinya setiap race
Yang menang, aku posting foto bareng mereka. Cialah, bergaya amat Angie, ya Allah ya Tuhanku. Pembalap idolanya, waktu itu mereka pernah nanya, pembalap idola kamu siapa? Wah, gue kagak mungkin ya kan ini jawab yang lain kecuali Marquez gitu ya kan? Ya aku akan jujur. Aku presenter, aku membangun relasi dengan semua dari kalian. Aku mungkin mention, aku mungkin posting kayak gitu. Tapi aku mengakui bahwa gaya balapmu agresif meskipun kamu lagi sakit dan lain-lain. Dan you are one of my favorite also kayak gitu. Dan aku ya siapa pembalap idolanya banyak. Dan beberapa nama yang udah Angie sebutkan tadi itu adalah pembalap-pembalap favorit Angie dengan berbeda profilingnya ya, beda profilingnya kayak gitu. Puas ya dengan jawaban Angie? Apa sih pencapaian terbesar dari Angie Ang? Ini terlepas dari jurnalis ya. Baru aja Angie selesai syuting film horor komedi di Malaysia yang akan tayang premier di Thailand, Malaysia, dan insya Allah Indonesia yang masih tentatif kalau Indonesia. Itu adalah film horor pertama Angie, cuma 2 orang di Indonesia dan semoga filmnya itu ya booming lah, maksudnya di negaranya masing-masing gitu. Pemainnya ada dari Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Itu untuk pekerjaan di luar jurnalis. Untuk yang jurnalis, pencapaian terbesar Angie udah pernah banyak interview sama menteri-menteri. Sekarang Angie ya itulah beda kita kenal sampai kita tahu. Mungkin mereka nggak kenal Angie, tapi mungkin tahu. Sementara Angie kenal mereka dan tahu mereka kayak gitu. Tapi it doesn't matter at all kayak gitu. Yang penting pencapaian Angie itu ada di digital. Jadi jejak digital tidak bisa dihapus. Begitupun dengan yang baik dan yang buruk, oke? Kenapa ketawa Ji? Gak apa-apa, netizen nih, tolong yuk berteman yuk, kita yuk. Oke, sejujurnya apa cita-cita lo yang masih lo kejar? Tiba-tiba serius, ya. Sutradara. Jadinya Angie pengen banget ngedirect dan Angie lagi sekarang itu membuat sebuah new company itu bergerak di bidang personal branding sama IO lah, bisa dibilang IO, WO dan lain-lain. Itu adalah gabungan jadi satu di mana mimpi Angie dipertemukan dengan orang-orang yang sefrekuensi baik dan doakan aja semoga semuanya lancar. Sejujurnya lagi Angie tuh pengen banget jadi anak TikTok. Karena Angie nggak bisa main TikTok, apalagi yang joget yang nggak bisa. Terus sekarang gimana jogetnya? Pokoknya joget-joget, karena dulu Angie mikir TikTok itu hanya untuk ngedance. Tapi sekarang TikTok itu berkembang jadi ada newsnya, jadi ada knowledge-nya something. Aku pengen ada di situ tapi belum ada ngerjain. Mungkin teman-teman mau bantu aku ngerjain TikTok aku. Dinobatkan punya body goals idaman para wanita. Apa tips Angie? Apa nggak pernah makan tisu? Biar ringan. Body goals itu menurut kalian gimana sih guys? Gitu. Kayak gue. Iya. Coba berdiri dulu. Maksudnya apa nih? Karena body goals setiap orang tuh beda-beda. Sebenarnya ada trik untuk kalian itu bisa menciptakan body goals kalian sendiri. Ini Angie kasih trik. Yang pertama, Angie tidak terlalu tinggi. Tinggi Angie tuh 160 kurang dikit. Jadi biar gampang 160 aja ya. Nah, terus habis itu Angie suka pakai crop top dan high waist. Jadi kakinya jenjang, jadi ininya lebih tinggi dan mengeluarkan shoulder. Jadinya untuk kita mengetahui bagaimana body goals kita itu tergantung kenyamanan kalian juga kan. Dan harus didukung dengan pemakaian atau pemilihan baju yang sesuai. Angie kalau dikasih misalnya baju-baju gombrong itu nggak bisa. Kelelep cuy, itu kayak Angie ngepel. Bener-bener kayak kelelep. Mau pakai heels kelelep kagak bisa gua beneran. Tapi kalau kayak gini, ini meningkatkan kepercayaan diri Angie aja gitu. Nah, buat teman-teman, kalian bisa riset di Google, ada beberapa body type dan itu bisa kalian search model baju apa yang cocok dengan body type kalian. Kalau Angie udah suka kayak gini sama jumpsuit, crop top, high waist, jumpsuit. Udah, that's all, that's it, kayak gitu. Jadinya kalau tipsnya nggak pernah makan, tipsnya adalah kalian harus mencari bagaimana formulasi mix and match yang tepat. Kalau perlu beli di akun jualan aku di sotis.style.
bisa ya. Di situ Angie jual baju-baju pre-love Angie, sepatu-sepatu, makeup, skincare, pokoknya semuanya dijamin mursid, oke? Apa hal terbucin yang pernah Angie lakukan ke pasangan? Jemputin dia kuliah. Aku SMA, dia kuliah, aku yang jemput. Naik apa? Mobil. Naik mobil. Oh, enggak motor. Yang kuliah naik mobil. Terus Jauh habis tuh itu jaraknya? iya, enggak sih, cuman kan effort ya. Terus habis itu ke pasangan, aku itu love language aku itu gift. Tapi aku nggak merasa itu bucin karena itu love language. Aku suka memberi dan aku suka diberi gitu. Itu bukan harus sesuatu yang mahal, yang apa. Jadinya itu adalah sebuah perhatian gitu. Jadinya kan love language ada 5 guys. Kalian tahu nggak apa? Pertama gift, physical touch, quality time, word of affirmation. Yang terakhir act of service. Nah, act service misalnya itu adalah second layer. Yang pertama emang gift karena itu sebagai simbol. Kita pergi kemana-mana mengingat. Act of service karena dia ingin membuat kita nyaman, ya kan? Word of affirmation dia ingin menyemangati kita. Jadinya itu menurut Angie adalah hal-hal yang membuat kita nyaman, aman, tenang, bahagia. Kalau menurut Angie beda-beda sama kalian. Nah, di sini kalau yang terbucin, aku tidak merasa act of service itu hal yang bucin karena aku menyukainya. Tapi ya palingnya itu kalau jemput, aku kan lagi SMA ya. Terus habis itu jemput dia kuliah. Terus habis itu bayarin kosan. Bayarin kosan. Gue kumpulin uang jajan gue 20.000 per hari, gue kumpulin bayarin kosan. Diganti sih, cuman kan bayarin kosan, gue kan masih tinggal sama emak gue ya, gitu kan, kayak gitu. Bayarin kosan tuh pernah tuh. Hey, kalau lu nonton, bang, udah lunas kok, tenang aja bang. Punya pengalaman main film, Angie ketagihan acting nggak? Peran apa yang ingin diperankan? Angie punya pengalaman main film, tapi fun fact-nya adalah Angie nggak menghitung berapa film yang pernah Angie ada di layar ya, karena sebagian besar Angie tuh bukan tahun ini. Kalau tahun ini alhamdulillah progresnya ada, tapi beberapa tahun yang lalu Angie tuh kayak cameo apa, dan mostly itu sebagai jurnalis. Dulu Angie punya pikiran kayak gini, kenapa sih gue jurnalis mulu? Tapi sekarang mindset Angie berubah. Once lu butuh jurnalis, lu pasti nyari gue. Jadinya mindset kita langsung jadi positif. Tapi untungnya sekarang di tahun ini udah ada 4 film ya deh. 5 sama Malaysia ya. Itu udah ada 5 film dan Angie bukan cameo dan Angie punya karakter dan Angie sangat senang di situ. Peran apa yang ingin diperankan? Oke. Paling sering Angie tuh dapat peran itu kalau nggak ditinggal nikah, kagak jadi kawin, habis itu ngerebut laki orang. Tapi kalau yang Angie pengen itu yang ada basic fighting, karena Angie nggak bisa. Jadi kalau seandainya once Angie dapat, Angie kan harus belajar. Nggak tahu, aku suka belajar aja sesuatu, something new for me, itu bisa makes my value getting high kan. Jadinya itu yang Angie pengen. Tapi Angie bingung dapat perannya dulu atau Angie latihan dulu ya. Yah, mana tau ada produser yang nonton ini, Angie bisa. Angie tipe yang mau belajar, tenang aja. Pernah punya pengalaman toxic relationship nggak? Dan bagaimana cara hadapi mantan toxic? Belum tentu dia yang toxic, bisa aja gue yang toxic. Iya kan? Kita hanya bisa menilai orang, tapi nggak bisa nilai diri kita sendiri. Di mata dia kita yang toksik, di mata kita dia yang toksik, atau sebenarnya sama-sama toksik. Pernah banget. Aku dulu pernah punya pacar, guys. Dia itu akan ngecek handphone aku sampai lock phone. Dia akan ngecek terakhir berhubungan itu kapan, WhatsApp-nya segala, bukan WhatsApp, SMS segala macam. Pas ketemu lagi dia cek kapan. Terus pakai provider yang bisa ada bonus-bonus SMS-nya tuh, dia ngecek. Oh, kita SMS-an 29 kali. Kenapa kamu bonusnya kurang 33? 4-nya kemana? Itu benar-benar terjadi. Yang kedua, wah ini menyakitkan guys. Angie dilempar dari mobil. Mobilnya lagi jalan. Dan itu toksik banget gitu. Bukan untuk menjelek-jelekan, dia tipe orang yang merasa punya power dan duit jadi semuanya bisa dibeli. Tapi sorry, dia tidak bisa membeliku. Pride man. Habis itu aku tinggalkan dia dan dia mengancam bunuh diri dari lantai 3. Ya udah aku naik motor pulang. Tapi loncat patah. Beneran?
Tapi toxic itu bukan berarti hanya sekedar kayak physical abuse gitu kan. Verbal abuse itu juga sering Angie dapatkan gitu. Itu udah lama banget, gila, itu udah 12 tahun lalu atau berapa, tapi lukanya masih sampai sekarang. Karena Angie nggak mau jadi orang seperti itu. Begitu ceritanya teman-teman. Untuk teman-teman yang merasa mengalami toxic relationship, ada baiknya kalian obrolin dalam posisi tenang dulu. Bahas toxic kalian itu di mana? Waduh, Angie. Oh, udah. Toxic kalian di mana? Bisa diperbaiki nggak? Dicoba dulu. Kalau nggak bisa, coba lagi, evaluasi. Kalau nggak bisa lagi, coba berteman dulu. Kalau ada berteman, mungkin ada rasa-rasa kehilangan. Mungkin habis itu baru kalian berkumpul kembali sebagai pasangan. Kok berkumpul ya bahasa gue? Bertemu kembali sebagai pasangan, kayak gitu. Kata-kata orang yang paling lo benci tapi jadi motivasi. Ini bukan yang paling benci sih, tapi paling menyakitkan gitu. Karena dulu itu aku bekerja di 3 divisi, jadinya mungkin mereka berharap kita sama-sama mengerjakan sesuatu yang equal. Gue liputan, lo liputan. Nggak bisa, gue liputan, lo pulang duluan. Misalnya kayak gitu. Makanya aku dipanggil permaisuri. Karena aku selalu mendapatkan dispensasi dari Korlip. Misalkan aku liputan, aku siaran jam 12 malam, aku siaran jam 5 pagi, aku liputan pagi. Jadinya kalau nongkrong di KPK, aku tidur. Jadinya dispensasi itu diberikan karena sebenarnya ya Angie udah terforsir, sementara yang lain tidak. Mungkin itu yang mereka belum mengerti. Itu jadinya Angie dipanggil permaisuri karena mendapatkan dispensasi banyak banget. Tapi Angie udah maafin ya, karena Angie tahu orang-orangnya siapa aja. Tidak apa-apa. Mungkin kita bisa berhubungan baik tapi tidak untuk kerjaan. Sebagai teman aja. Oke, bro? Kok bro? Sis dan sis. Bro dan sis. Geng. Kalau jurnalis manja, jurnalis manja ini lucu nih. Ini kejadian bulan ini juga puasa ke Nagrek. Angie dapat tugas di Nagrek di 2015, ya kan? Kan panas ya, Bo ya. Terus habis itu Angie tuh punya penyakit ruam, tahu nggak sih ruam yang bulat-bulat itu kalau kena matahari, dan itu tuh satu leher dan segala macam. Untuk mengatasi itu Angie pakailah pasmina sambil Angie mayungin campers. Angie mayungin campers ya, bukan sendirian ya. Nah, ada yang candid kagak tahu tuh siapa cuy, ditaruh di grup. Emang manja banget nih jurnalis, kagak cocok dan segala macam. Wah, sakitnya bukan main cuy. Lu kan udah tahu gue sakit, gue ruam, obat udah sana sini, yang beliin obat juga lu, kayak gitu. Tapi ya orang suka nggak suka. Mungkin ngomong kayak gitu nggak ada niat untuk nyakitin ya gitu, bercanda. Cuman karena aku nggak ada di grup, aku jadi nggak bisa nyautin kayak gitu. Nah terus ada lagi sebenarnya bukan dibenci tapi jadi motivasi. Back to 2012, Angie baru pertama kali menjadi presenter di Semarang. Angie izin, jadi kami bertiga. Angie izin sama campersnya, which is dia yang memberikan peluang Angie untuk casting dan masuk ke situ. Angie bilang, bang, gue mau izin pulang kampung seminggu, boleh ya gitu. Jawabannya adalah begini, oh seminggu, nggak sebulan, nggak terusan aja. Presenter kayak lu di jalanan banyak. Hari itu gue resign, sakit hati. Produser gue sampai datengin ke rumah minta tolong, Angie jangan resign. Enggak, gue resign. Oke, cari presenter di jalanan, silahkan. Ya itu kan cuma sakit hati yang motivasi. Dan sekarang Angie merasa Angie bisa improve, Angie bisa make it, Angie bisa menunjukkan bahwa Angie bukan presenter jalanan yang asal lu comot dan lu nggak bisa improvisasi dan nggak mau belajar. Dan sekarang ketemu waktu itu berapa tahun lalu dan Angie udah memaafkan. Ya udah, hey mas, kayak gitu, apa kabar, kayak gitu. Cuman sampai sekarang itu yang membuat Angie kayak, wow, presenter di jalanan banyak. Enggak, saya bukan presenter jalanan. Presenter jalanan membutuhkan proses yang lebih panjang menurut Angie. Dan Angie udah dari awal bilang Angie mau belajar. Nggak semua presenter mau belajar. Ada presenter yang bergantung sama skrip, ada yang nggak mau riset, ada yang nggak mau susah. Angie mau semuanya. It doesn't matter for me. Dan ada yang bilang gini dulu, kan Angie model dulu ya. Model kok gendut? Angie dulu lebih gendut dari ini, 56. Habis itu aku diet setengah mati, aku nggak makan, aku cuma minum. Turun 7 kilo. Tapi itu nggak sehat. Sobat Yakin Tahu, jangan ditiru. Itu nggak sehat dan benar-benar habis itu Angie masuk rumah sakit. Selesai. Jadi daripada kamu masuk rumah sakit, kamu mending nonton Yakin Tahu dan kita akan ngobrol-ngobrol lagi, oke? Paling nggak suka kalau netizen bilang,
Enggak, suka-suka aja. Angie nggak mikirin pusing gimana-gimana. Cuman yang Angie pikirin adalah kalau netizen itu terlalu frontal dan lain-lain, mungkin Angie bisa manage kayak mental Angie gitu ya kan. Karena ini adalah hal yang Angie pilih, pekerjaan yang Angie pilih, resiko yang Angie pilih adalah itu. Tapi bagaimana dengan keluarga Angie? Kalian mikir nggak kalau seandainya kalian bilang kayak kemarin, dibilang Marquez ngasih kunci kamar, jelas-jelas salah gitu kan. Angie tahu itu resiko. Tapi keluarga Angie mempertanyakan dong. Kalian harus mikirin seandainya kalian punya keluarga, ada fitnah-fitnah yang tidak benar seperti itu, ya udah gitu. Tapi kalian pasti masih penasaran kan apa yang dikasih. Kalau aku bilang barangnya ada di sini, kalian percaya nggak? Dipakai Ada deh. atau disimpan? Ada deh. Tebak-tebakan. Loh gini aja. Buat sobat yakin tahu, kalau kalian berhasil menjawab ini, Angie kasih pulsa 50.000 untuk 3 orang. Kekurangan apa yang lo sadari dan bisa lo atasi? Pertama, kekurangan Angie adalah kalau Angie grogi, Angie ngomongnya cepet. Jadinya kayak excited, tapi ada a little bit of fear. Jadinya kayak pengen cepet selesai. Kalau udah kayak gitu, Angie akan mojok. Jangan diganggu, jangan ada yang ngomong. Gue akan ngomong sendiri. Nyari ritmenya dan segala macam. Ini berkaitan dengan public speaking. Itu kekurangan Angie. Yang kedua, Angie susah banget bangun pagi cuy, serius. Bagi Angie, bangun pagi tuh jam 9 tuh udah paling oke tuh. Itu kan bangun, alarm 2 menit dulu. Alarm lagi 5 menit dulu, jam 10 cuy. Tapi Angie sekarang udah bisa mengatasi. Caranya adalah biarkan anjing dan kucing Angie nggak Angie kasih makan malamnya, biar pagi-paginya mereka lapar berisik. Nah itu. Kekurangan Angie lainnya adalah dulu Angie nggak bisa ngomong R. Oh iya? Angie nggak bisa ngomong R, jadinya sama Umi, ibu aku, tiap pagi disuruh gini, R gitu. Bukan cadel. Jatuhnya cadel. Misalkan kayak berat kayak gitu. Tapi dari kecil bilang R gitu. Jadinya sekarang gak ada masalah sama huruf R. Kekurangan apa yang lo sadari? Angie panic attack. Jadinya kalau ada sesuatu yang kayak buat Angie kayak deg-degan atau apa segala macam, Angie panic attack. Dan itu Angie harus cari kopi mana kopi? Kalau enggak, minuman bersoda yang warna putih. Cialah, tidak disebut ya kan. Minuman bersoda berwarna putih gitu karena akan lebih kalem. Itu dia program Yakin Tahu kali ini bersama dengan aku Angie Ang. Terima kasih banyak for having me. Dan buat kalian, mana tahu kita bisa menjadi teman in real life, kalian bisa lihat-lihat Instagram aku di @nonangie, NONANGIE, Twitter juga dengan nama yang sama, YouTube juga dengan nama yang sama. Mana tahu bisa kolaborasi juga sama kita semua ya. Brand-brand boleh masuk ya kalau gitu. Dengan pembahasan mulai dari profesional, personal life, ya you name it lah. Kalau begitu jangan lupa saksikan program ini di @officialtrans7. Bakalan banyak banget bintang tamu yang akan datang setelah ini. Tapi kalau kalian menginginkan lebih banyak cerita tentang Angie, tentang public speaking, itu kalian bisa langsung direct on me, atau mungkin bisa request untuk segmen 2, episode 2 bareng sama Angie ya nanti. Iya, Angie lagi. Tapi kalau bisa pertanyaannya ya gitu loh. Apa yang ingin kalian tahu akan Angie jawab hanya di Yakin Tahu. Sampai ketemu semuanya sama Angie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much.